Balik lagi nih Tribuners. Iya, ketemu lagi nih bersama dua cuap-cuap bonbon. bonbon. Ya, saya kurus jadi dibilang bonbon ya. Iya. Jadi hari ini agak panas banget di luar. Iya, benar sekali di luar. Waduh, cuacanya. Yang naik motor ya harap bersabar, ya yang naik mobil ya lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Ya. Lama yang naik motor. Bener kan. Kasihan kalau naik motor kebut semua kan karena kepanasan ya, pengennya sampai rumah gitu kan. Jadi halo masyarakat Jambi sih, warganet Jambi enggak. Selamat sore, Mojokers ya, Mojok Bola Tribun Jambi. Ya. Kali ini kita kembali lagi edisi yang tidak pernah terlupakan lah, karena kita tidak pernah menghitung edisi kita yang sudah keberapa. Otomatis ini sudah yang banyak banget. Gitu. Iya. Dan sebelumnya kita yang hanya berdua cuap-cuap saja, kali ini kita kedatangan tamu. Ya, nanti kita kenalin. Nanti bakal kita perkenalkan yang pastinya cluenya cantik, berhijab, doyan bola, iya lagi kan. Nah, pokoknya kalau penasaran pantengin terus Mojok Bola Tribun Jambi selama 1 jam ke depan. Kita bakal bahas-bahas cuap-cuap mesin ya. Iya. Susah banget nama lu. Mas Vincent. Iya, Mas Vincent. Kita bakal bongkar ya yang kemarin hasil Liga Champions sama Liga Eropa. Iya, jadi ada kejutan-kejutan juga. Iya, terus juga bakal kedepannya ada pertandingan apa? Iya, ada big match nih di weekend di Liga Spanyol dan di Liga Italia dan Liga Inggris nih. Liga Italia dan Liga Inggris. Itu juga. Nah, kita bakal membahas itu juga, tapi sebenarnya yang paling dominan kita akan membahas narasumber kita. Iya, karena sesuai dengan tema tagline-nya kita. Jadi asa klub Serie A di kancah Eropa. Di Eropa. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan wanita cantik ini. Ya, jadi biasanya kita ngundang para fans club untuk bertengkar nih. Fans club kita undang bertengkar gitu. Cowok pula lagi kan. Kita undang wanita cantik. Satu ini untuk mendinginkan suasana sore kalian. Oke. Oke, Mas Vincent, mungkin gambaran aja nih ya. Untuk hasil pertandingan untuk Tribuners semua yang nonton Mojok Bola kita sore ini, kita akan mereview hasil pertandingan pekan kemarin ya. Tengah pekan. Oke, Champions League sama Eropa. Ada sih pekan ini juga kemarin ya. Oh iya. Ya, itu pekan kemarin dan pekan ini Liga Champion itu terakhir di pekan ini ya Mas Vincent. Iya, benar. Antara Atletico Madrid dan juga Chelsea ini leg pertama masih ya. Akhirnya Chelsea berhasil mencuri poin ya dari rumahnya Diego Simeone. 1 gol. Jadi mereka punya surplus 1 gol nanti untuk bertanding di rumah sendiri. Ini harus jadi kerja kerasnya Diego Simeone bersama Suarez dan kawan-kawan pastinya kan. Kemudian di hari yang sama itu ada Lazio dan juga Bayern Munchen. Aduh, ini Lazio kenapa? Tapi saya sebenarnya kemarin dukung Lazio ya, kita ngobrol. Saya dukung Lazio karena saya ingin klub-klub besar itu tumbang dulu di Liga Champions. Yang kemarin kan karena Bayern Munchen menjuarai kan. Bukan berarti Lazio bukan klub besar, tapi Bayern Munchen sebagai petahana ya, kalau saya bilang ingin saya tumbangkan dulu dengan saya mendukung Lazio kemarin. Kemudian ada Atalanta, itu 1-4 ya skornya 1-4, ya. 1-4, ini kerja keras pastinya buat Lazio karena besoknya dia juga bakal dia bakal tanding away. Ini kerja keras di rumahnya Lewandowski dan kawan-kawan. Mudah-mudahan banyak blunder yang dihasilkan oleh Bayern Munchen sehingga Lazio bisa lolos. Keajaiban pasti ada. Pasti ada keajaiban. Ya, untuk sekarang fans Lazio bermimpi dulu lah seperti itu. Kemudian ada Atalanta dan juga Real Madrid. Nah, ini laga yang sangat memunculkan banyak kontroversi ya. Sekali. Jadi dengan adanya kartu merah untuk pemain Atalanta ini menjadi kontroversi karena wasit langsung memberikan kartu merah tanpa melihat VAR dulu. Jadi ini masih menjadi perbincangan sampai sekarang ya, pada nggak ingin Real Madrid menang mungkin ya. Karena mungkin bisa dibilang pertandingannya sangat sengit sekali. Bisa bilang berimbang, bagus-bagus banget juga. Bener, cuman banyak yang bilang diuntungkan dengan itu kartu merah Tapi ya semoga di pertandingan selanjutnya bisa membuktikan Atalanta. Jadi asa klub Serie A masih lanjut salah satunya Atalanta. Dan yang terakhir adalah Mönchengladbach melawan Man City. Ini Man City berhasil mencuri poin dengan 2 gol. Jadi dia bisa
bisa aman ya, misalnya bisa Masih, dikatakan masih lah. di rumahnya besok. Ya masih bisa. Cuman Iya. sekali lagi bola kan banyak kejutan nih. Pak. Bola itu bundar ya, jadi bisa diprediksi bakal Iya, menggelinding bakal banyak kemana. kejutan. Jadi ya banyak kejutan-kejutan pasti nanti dinantikan di leg kedua. Nah untuk leg kedua minggu keberapa ya Mas Vincent? Leg kedua nanti di Maret. Maret ya? Minggu pertama Maret. Minggu pertama Maret, sebentar lah, tinggal Iya. 1 pekan lagi Iya. kan. Itu akan kembali bertanding Juventus melawan Porto, ini leg keduanya. Ya, Juventus setelah sebelumnya Juventus menang. kalah. Kalah ya, 1-2. 1-0. 1-2 lagi. 1-2 ya? 1-2. Tuh kan nggak lihat. Gue nggak ngeliat serius. Nah, itu jadi Juventus Porto, tahunnya yang dilihat Inter, padahal Inter nggak ada di Champion kan. Nah, jadi Ada yang KW-nya? ada Atlanta ya. Jadi Juventus itu harus defisit ya, berarti besok di Ya. rumah sendiri dia harus comeback kalau mau lolos gitu. Ya. Kemudian Dortmund harus Sevilla. Ini Dortmund sudah menang 3-2 kemarin atas Sevilla. Tapi berat juga sih 1 gol cuma. Benar, 1 gol, dan ini klubnya Rakitic ya. Ya, Dan Rakitic. kawan-kawan ini bisa dibilang penghuni Liga Eropa sebelumnya ya, Iya, juara karena berapa juara paling kali. banyak dia 6 kali. Dan ini bisa dibilang lawan berat buat Dortmund. Dortmund. Walaupun si Haaland lagi on lagi fire on banget. fire, ya. Erling Haaland lagi on fire. Erling Haaland lagi on fire banget. Kemudian PSG dan Barcelona. Nah, ini kita Apakah terjadi pembantaian lagi selanjutnya? Nah, di Di rumah rumah PSG. Mbappe dan kawan-kawan ya, apakah akan ada pembantaian lanjutan kita Iya. tidak tahu, atau bisa jadi mengulang 2000 berapa ya? 2018 ya? Nah, Yang Barcelona defisit 4 gol juga kalau ya, nggak tapi salah. dia bisa balikin lagi. Tapi di rumah sendiri. Itu zaman Nah, kapan? Itu zaman masih ada Iniesta kalau nggak Iya, salah. masih ada Neymar, Iniesta. Benar, ya. Tapi itu Lengkap, ada hanya Suarez. kisah ya. Hanya Jadi kisah masa lalu. Ya. mungkin sejarah itu mungkin bisa terulang kalau Iya, kalau mereka ada ya, semangat semangatnya lain ya, lah. mental juaranya ada lah. Kayaknya nggak ada sih. Terus ngejek Fans bener. Barcelona langsung menyerang saya pastinya. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada Liverpool versus Leipzig. Nah, kayaknya ini Leipzig menang ya? Oh, enggak lah. Oh, enggak ya? Pastinya Liverpool. Oke, ya. oke, Liverpool menang. Liverpool karena dia sudah surplus 2 gol dan ini Oke. akan main di Anfield. Ya, Yang kita tahu sendiri Anfield merupakan markas sepak bola di Inggris yang sangat mencekam, Asik. angker. lu tinggi banget ngomongnya. Ya mudah-mudahan kan doa sebagai fans itu kan pasti yang bagus-bagus gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa kita doa dulu gitu. Nah itu antara Leipzig dan Liverpool dan Leipzig Oke. dengan surplus gol 2-0 ya, Ya. untuk Liverpool. Jadi itu gambaran untuk Liga Champion. Nah kalau untuk Liga Eropanya apa aja nih Mas Vincent? Ada Nah, gambaran di dikit Liga nggak? Eropa itu sebenarnya banyak kejutan juga karena tim-tim besar ada yang tumbang. Tumbang, Contoh, iya. ya, mungkin dari Italia Napoli. Ya, Italia, Napoli. Jadi Napoli melawan Granada. Secara nggak saya terkejut sih kalau saya di Tetapi dua- ini Granada. bakal memasuki babak 16 besar Ya, ya. 16 besar. Jadi ada leg 1 dan leg 2. Leg Jadi 1 dan leg 2. Ya. jadi di Liga Eropa hanya menyisakan tinggal AC Milan dan Roma. Dan Roma. sudah draw kembali. Jadi Milan akan ketemu Manchester United. Nah, ini akan Seru cerita, nih, seru nih. akan menjadi sebuah cerita khusus juga ini. Iya, benar. Milan melawan Manchester United. Manchester United ya, itu di pada hari 16 besar. Jumat tanggal 12 ya bulan Iya. depan. Kemudian Dinamo Kiev dan Villarreal Ya. itu di hari Jumat juga, jamnya jam 1. mhm, Kemudian Ajax versus Young Boys. Young Boys. Ini banyak banget nih. Heeh, Di hari banyak Jumat banget ya. juga di tanggal 12 juga. Terus Slavia Praha versus Rangers, ini klubnya si Steven Gerrard ya. Kok Steven Gerrard sih? Rangers iyalah. Glasgow Rangers. Iya. Oh iya iya. Nah, ini dengan pertandingan sama jam 1 juga di tanggal 12. Ya. Banyak deh di tanggal 12. Banyak banget dan itu di Europa League. yang besarnya sih salah satu big match-nya Olympiakos versus Arsenal dan juga Roma versus Shakhtar Donetsk. Roma Ya. versus Shakhtar Donetsk juga Itu cukup sih besar. gambaran untuk preview kemarin, kemudian juga untuk pekan Kedepannya. depannya Iya. ya, kedepannya pertandingan-pertandingan apa aja yang akan muncul di liga-liga Eropa, khususnya Liga Champions dan juga Europa League. Nah, itu. Selanjutnya apa nih Mas Vincent? Selanjutnya mungkin yang sudah banyak Tribuners- penasaran. Iya, Tribuners udah banyak penasaran. Iya. Siapa sih bintang tamunya gitu kan? Udah lihat posternya, Udah lihat posternya kan. gitu, penasaran gue mau kenalan nih bro. katanya. Oke, ini siapa? kenalin nih Pak Eko nih. Kenalin langsung. Oke, kenalin nih. Jeng jeng. Tidak jeng. perlu berlama-lama, Asik. kita langsung memperkenalkan special guest kita. Iya, special guest Ini kita. adalah Lala. Iya, Halo, Mbak Lala. Halo, selamat sore Mbak Lala. Jeng Lala kalau nama. Iya, udah, nama. Jeng Lala deh Iya, kita Jeng panggil. Lala lah kita panggil. Oke, Jeng Lala. Iya, Jeng Lala. Halo. Halo, selamat sore
Jeng Halo, Lala. selamat sore, Jeng Lala. Sore. Sore. Alhamdulillah Ya, baik. Cetar banget ini. Iya, katanya baru pulang kondangan. Baru pulang Dari kondangan, sebelum kita live dia baru pulang kondangan nih. Banyak kondangannya? Enggak, cuma satu. Cuman Cuma jamnya satu. mepet-mepet tadi. Iya, satu tapi deketan itu kan, sebelah rumah. Jadi satu tempat itu kan. Oke, Jeng Lala ini Tribuners untuk diketahui dia merupakan fans atau apa ya bisa dibilang pencinta wanita Lazio Laziale. Indonesia Region Jambi. Tapi kalau untuk wanitanya apa gitu kan kita kurang tahu. mungkin nggak tahu nih nanti apa tuh Mbak Lala? Jeng Lala bisa jelasin untuk wanitanya, fans wanitanya apa gitu. Iya. Namanya gitu. Nggak tahu sih, kalau aku taunya fansnya Lazio biasanya disebutnya Laziale. Perempuan kan laki-laki sama aja. Laziale, halo Laziale. Halo, Indonesia, Laziale khususnya untuk region Jambi. Iya, benar Jambi pastinya. Bener, salam dari kita. Iya, baru sebenarnya cowok-cowok perkenalan ganteng. pertama ya. Iya. Perkenalan pertama buat fansnya Lazio. Benar Oh. sekali. Iya. Ya karena memang ya cuma Lazio belum pernah kita undang ya. Benar, Liga Italia itu. Oh, Anda ya. Liga Italia itu. Inter baru. Inter sudah, Juve sudah. Milan sudah, Juve sudah. Dan Nah, kita Lazio berharap belum. klub-klub lain di Liga Italia itu Ya, kalau seperti yang AS ada Roma. AS Nah, Roma atau Lazio pun datang Iya. dengan fans wanitanya. Dengan Keren wanita. ini. Keren. Jujur saya respect banget Iya. nih. Respect banget. Jadi selama kenalan gitu Bener. udah saya aja wow. Wow, langsung. Mantap nih. Dan saya dikasih Thomas Vincent kan besok gestar kita cewek kata saya. Cewek saking bahagianya loh gitu. Jarang-jarang pojok bola ini didatangi seorang wanita Iya, gitu. seorang ultras gitu. Oh gitu. Ultras. Oke. Ultras ya, ultras wanita ya. Iya. Oke, jadi ini Tribuners, pecinta mojok bola, ya penonton pojok bola setia lah. Iya. Kita kedatangan Jeng Lala, ini merupakan fans wanita dari Lazio, Indonesia Region Jambi. Nah, mungkin kita kalau kupas-kupas nih Mas Vincent, sama Mbak Lala, kenapa sih kok suka dengan sepak bola? Pastinya ya itu olahraga dulu. sepak bola itu dulu. Kemudian juga Kapan jatuh cinta sama Lazio? iya, kenapa harus Lazio? Iya, gitu? kenapa Nggak- harus nggak Lazio? Liverpool, kenapa nggak MU Kenapa gitu? harus Lazio gitu ya? Ini anak tahun berapa ini kok Iya. tahu Liga Italia gitu loh? Tahu-tahu bener gitu ya, tahu-tahu bener Lazio. Gitu. Iya gitu. Karena kita tahu gambaran nih Mbak Lala. Ya. Kalau fans-fans Liga Italia itu biasanya Tahun ya 90-an. tahun 90-an. Nah, mungkin Benar. dari gambaran Mbak Lala nih enggak 90 Nggak ya 90. 90-an ya. 99 Dia baru iya. kecil ya, dia Mungkin tahu Lazio dari siapa mungkin gitu kan. Saya didoktrin sama pacar saya Mas. Kita nggak tahu. Kita bakal kupas langsung sama Iya. Mbak Lala. Jadi Mbak Lala, Nah, awal mula deh suka olahraga sepak bola itu dari mana? Terus apa sih yang bikin wah kayaknya Asik olahraga banget ini asik nih buat diikuti Iya. gitu ya? Bisa diceritain nggak? Saya suka bola itu dari tahun 96-97 gitu deh. SD kelas 6. Oh iya, 96. saya umurnya 35 ya. oh, Berarti Jadi saya bener. tertipu dengan wajahnya. Iya, berarti awet muda dia, Bro. Awet muda berarti. Iya, Berarti jadi Dikira berapa, Bro? Dikira berapa? Makanya tadi saya bilang ini pasti kelahiran 99 kalau nggak 98 saya bilang. Berarti masih 20-an ya Ya, umurnya. bisa didoktrin sama pacarnya, abangnya, bapaknya gitu kan. Ternyata memang salah ya. wajah Anda awet muda, Awet membuat muda. saya jatuh cinta. Jangan begitu, Bro. Oh iya, ingat anak di rumah gitu ya. Oke, Jeng Lala, jadi dari Tahun tahun 95. 95 suka 96, sepak bola ya. ya. Nah, itu Jadi gimana? pertama nontonnya itu malah Piala Interkontinental ya. Pokoknya MU ketemu sama klub dari Jepang gitu nggak sih? Lupa ingat. Pokoknya Ya. Piala. Jadi apa-apa. pertama senang itu justru sama David Beckham. Waduh, ya itu sosok yang dicintai seluruh wanita, di Wanita dunia ya. ya. Iya, Pada benar. saat itu ya. Pada saat itu. Dengan rambut belah tengah ya. Iya, mirip-mirip saya gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Jadi habis nonton itu jadi suka aja gitu. Terus ternyata nonton Serie A sukanya sama Lazio karena jersey dia tuh lucu gitu. Oh, berawal dari jersey. Jersey-nya lucu. Iya. Pada waktu itu lihat Warnanya kan- jersey yang mana tuh, Mbak? Jersinya masih yang merah. iya, maksudnya tuh warnanya tuh kan biru biasa. Iya. Yang saya tahu itu kan masih kalau jersey bola biasanya hitam, kalau nggak Benar. Iya.
yang Lazio ini warnanya biru, jadi wah lucu gitu. Oh, jersey-nya lucu, baik. Oke. Jadi bisa dibilang. Jadi ceritanya sama nih, Bro. Iya. Dengan saya. Saya cuma senang sama itu gara-gara jersey. Gara-gara jersinya ya. Gara-gara jersey, bener. Ini saya bingung, ini fans doyan bajunya apa doyan sama permainannya? Dan jatuh cintanya paling cuma beda 2 tahun. Dia Jeng Lala 96, aku 94. Betuan Mas Wisner ya. Saya tua, Bro. Saya sadar saya tua gitu ya. Oke. Jadi gara-gara jersey-nya nih, Iya. Jeng Lala. Dan warna biru langitnya itu ya yang bisa menggugah rasa suka Jeng Lala sama sepak bola dan khususnya Liga Italia, Liga Italia. Lebih senang Liga Italia sih. Liga Italia, oke. Zaman dulu tuh kan RCTI-nya Liga Italia, kalau RCTI kan Liga Inggris gitu. Tapi lebih demen Italia aja gitu. Kalau sekarang RCTI-nya Ikatan Cinta, Mbak, nggak ada lagi. Benar, nyebelin. Fans sama Ikatan Cinta langsung nimbrung ya. Kalau Serie A itu lebih apa ya? Kayak lebih gegap gempita gitu zaman dulu gitu kan, maksudnya daripada Liga Inggris. Liga Inggris zaman saya nonton tuh bosenin banget gitu karena culun-culun ya. Enggak, maksudnya dari peringkat 1 sampai peringkat berapa tuh nggak rame banget gitu. Pokoknya MU terlalu mendominasi gitu kan zaman dulu. Iya benar. Zaman dulu ya. Masih pekan keberapa dia udah ngunci gelar gitu kan. Jadi kalau Serie A kan enggak, sampai detik terakhir masih rame banget gitu. Ya, maksudnya persaingan itu sangat ketat sekali ya. Iya benar. Ada cerita pedih nanti kalau aku ingat dengan Lazio itu. Ya, yang pedihnya siapa? Ada, Bro, pedih banget pokoknya gue. Kalau ingat dengan Lazio. Saya nggak tahu ini. Saya anak tahun 2000-an. Padahal sebenarnya Inter sama Lazio temenan ya, kita game Lazio ya. Ngaku aja temenan, Mbak. Ngaku. Yang ini mah nggak ngaku dia. Nah, terus di tahun 95 suka dengan Lazio. 96 ya, 95 suka dengan Lazio karena bajunya. Kemudian ada pemainnya. Hal atau pemain yang paling di skala itu paling mengingat banget selain David Beckham ya. David Beckham kan MU saya itu pemuja Nesta selamanya. Iya, udah gue udah bisa nebak Bro. Pasti Nesta. Alessandro Nesta udah pasti. Iya. Lazio. Jadi memang kan 96 tuh boomingnya Liga Italia memang. 96 mungkin ya sampai 2006 Calciopoli lah itu masih booming lah. Ya, itu jadi masih booming. Jadi memang Nesta memang termasuk pemain cakep. Dia digilai banyak fans wanita ya. Salah satunya Mbak Lala. Nesta tapi ya benar sekali. Dia salah satu pemain timnas Italia juga ya. Benar banget. Tapi sedih nggak kalau waktu itu dia harus pindah ke AC Milan? Bukan sedih lagi, itu sampai sekarang dosanya AC Milan tuh nggak termaafkan gitu. Oh, oke. Ada teman ya, berarti memang temenan bener ya. Baru Milan. Yang habis dibantai Iya, ompong gitu kan. Baru ke pantai dia. Jadi untuk diketahui teman-teman, Mbak Lala kalau misalnya baru nimbrung ini, saya mau kasih bocoran aja. Yang nonton kita saat ini ada 1.215 mata. Gara-gara Jeng Lala. Jeng Lala. Jadi Jeng Lala ini besok ajak temennya lagi ya. Yang cewek-cewek ya. Biar rame lah kita yang nonton. Yang cowok-cowok nanti pekan keberapa kita undang gitu. Oke, jadi untuk para penonton semua, ini Liga Italia bisa dibilang liga yang cukup prestisius Mas Rizal. Ya, lama. Di tahun-tahun 90-an itu. Awal 2000 ya. Benar sekali. Saya kasih gambaran, saya pun bisa dibilang besar dengan Liga Italia. Ketimbang, saya sih sebenarnya fans dari Liverpool. Tapi saya sebenarnya besar dari fans Liga Italia karena mungkin teman saya di kala itu, dan kita zaman dulu ya memang Liga Italia yang lagi naik daun. Ya AS Roma, Nakata, terus beberapa Nakata, saya ingat banget ya bajunya, saya beli Nakata dulu waktu masih serius, saya juga punya jersey pertamanya tuh Asia cuma Nakata tapi yang Perugia. Kan? Nah, nggak tahu kenapa dulu pemain Asia yang tampil di Liga Italia itu keren banget gitu rasanya. Keren banget, benar. Makanya kita pingin beli, terus pakai bajunya. Berasa kalau sudah pakai baju itu kayak jersey mahal, padahal belinya di Simpang Sado. Simpang Sado yang murahan, tapi berasanya kayak jersey mahal gitu kan. Benar.
Itu cerita masa kecil saya. Ya. Saya kan masih muda gitu. Ya. Itu sama-sama tua bertiga. Oke. Nah, mungkin Mas Vincent tadi mau nanya mau Mbak atau Jeng Lala ini kan. Sama Jeng Lala pastinya kan dia tahun 96 nih, Pak Eko kan. Dia 96 jadi fans Lazio gara-gara tadi apa? Bajunya. Kemudian idolsnya si bener sekali. Nesta. Iya, dan dia tersakiti dengan perpindahannya. Nesta ke AC Milan nggak apa-apa. Kalau tadi kemarin pekan lalu ya sudah dikalahin sama timnya Mas Vincent. Jadi tersakitinya bakal cukup mereda. Cuman pokoknya iya, saya pribadi kekalahan AC Milan itu selalu dirayakan. Oke. Jadi buat fans Milan nih, fans Milan sudah dapat undangan nih. Undangan sudah dari Jeng Lala. Dari Jeng Lala nih. Kapan nih kita akan tanding debat nih gitu kan. Fans Manita AC Milan, ayo gabung. AC Milan, ayo gabung. Debat bareng dengan Jeng Lala di sini. Ya. Tunjukkan perwakilan terbaikmu. Jadi memang kalau tadi Jeng Lala udah sempat cerita nih kan ke Inter sama Lazio itu dekatannya. Jadi memang kalau dari sejarah Ultras memang seperti itu Pak. Jadi memang Lazio. Jadi di Lazio itu ada nama dulu sih yang terkenal tuh namanya Erudisibili Lazio. Jadi Erudisibili Lazio tuh Ultrasnya tuh paling besar di Italia. Cuman mereka itu garis keras. Jadi agak sedikit apa ya kalau dibilang ada aroma politik lah. Saya nggak mau ngomong mungkin ada aroma politik. Jadi akhirnya dibubarin. Nah, jadi fans-fans itu kayak jadi Lazio ini kontra paling berat tuh pasti dengan Juventus, dengan Milan, kemudian dengan Napoli juga. Ultrasnya tuh paling sering. Biskuit Roma jangan lupa. Ya, pasti itu dengan Roma udah pasti. Benar. Biskuit ya. Waduh. Gue nggak ngeh tadi. Gue dengerin liquid gitu kan. Oke, dia nyebut apa ya? Tapi gue inget Romanya. Terus keinget biskuit Roma. Itu iklan. Belum masangnya kita. Nanti kita ulang lagi ya kalau sudah. AS Roma yang wanita harus menanggapi. Benar sekali. Dia udah nantang Milan. Setelah menantang Milan, Roma aduh. Mas Vincent besok. Kita catat nih nanti. Jeng Lala mencari lawan untuk di Mojok Bola pekan depan. Tapi memang ini ya, jiwa Ultras aku akui. Salut. Gue senang sama Jeng Lala ya. Salut. Jiwa Ultras. Benar. Mungkin untuk fans AC Milan dan juga fans AS Roma yang dari 1.323 mata yang menonton kita, boleh kalian komen-komen di 3 sosial media kita. Benar Pak Operator? Oke, tiga sosial media kita itu di YouTube, Facebook dan juga Instagram itu kita live sekarang selama satu jam ke depan. Kalian boleh komen, mungkin tapi komennya jangan yang parah-parah banget, jangan kasar banget. Kalian mungkin lawan fans dari Jeng Lala, boleh nantangin, boleh kita ketemu besok di Mojok Bola, boleh komen, bakal kita bacain ya. Dan juga mungkin untuk fans-fans cowok, kalau kalian merasa tertantang juga, kalian boleh ikut nimbrung, mungkin besok Jeng Lala ngajak fans cowoknya juga, nggak dia sendirian gitu kan. Ya. Kalian boleh komen-komen untuk meramaikan Mojok Bola kita, karena ini acara suka-suka semua pencinta fans bola. Jadi santai aja, jangan stres-stres banget. Kita bakal bacain semua komen-komen para netizen, pencinta Mojok Bola, Tribuners, pokoknya aman deh gitu. Nah, Mas Vincent, kita korek-korek lagi nih Mbak Lalanya nih cerita. Tadi kan udah Lazio-nya. Jadi udah senang terus dengan Nesta, kemudian tadi dia udah cerita. Kayaknya pendalamannya udah cukup bener ya. Ini dalam banget. Jadi bukan bilang kayak karbitan sih. Bukan fans kardus ya berarti ya. Bukan fans kardus. Nah, perjalanannya kan cukup panjang nih Mbak Lala. Jadi dari tahun 96 sampai 2021. Jadi bisa dibilang berapa tuh, Bro? 2006 sampai 2021. 15 tahun. Lebih 25 tahun. Iya, 25 tahun. Hampir perak dia pesta perak sebagai fans Lazio. Benar. Dan itu mungkin bukan perjalanan yang berat memang karena melihat Lazio ya baru puncaknya kan di 2000-an awal ya. 2000. Nah, Lala ya. Ya, jadi bisa diceritakan nggak pada waktu itu euforianya Mbak Lala seperti apa ketika zaman Sven-Göran Eriksson nih? Ya. Euforianya seperti apa tuh? Karena memang di situ kan apa? Masa emasnya. Masa emasnya gitu kan. 90 sampai 2000. 99 2000. Iya. Itu zaman saya SMP. Oh, SMP ya? Iya, jadi zaman saya SMP itu SMP mana, Pak? Saya aslinya Malang, Bang, bukan asli Jambi. Aslinya Malang toh. Malang. Jadi di Jambi ini sejak baru 14 tahun. Habis nikah dibawa ke sini sama suami. Diboyong ya? Diboyong ya? Ya. Siapa suaminya? Iya. Ampun bang. Oke. Nah,
Mbak Lala masih ingat nggak masa-masa itu 99 sampai Iya, 2000? iya. Bisa Itu, diceritain nggak memorinya apa waktu itu? Memori Lazio. Jadi Hmm. saya waktu masih itu SMP ya, tahun Iya. 2000 itu saya mau masuk SMA, jadi kan sekalian sama Euro, ya kan? Iya, Piala benar, Eropa Euro. 2000. Iya. Nah, waktu Scudetto itu yang bener-bener, aduh, si Veron sampai cuma pakai celana dalam doang gitu. Waduh. Oh iya. Oh iya, SMP aman. Ah. Ya, SMP Itu aman. kan, Sekarang masih? Oh enggak. Enggak, maksudnya dia, Bro. Oh iya. Di Stadion Olimpico itu gue ingat memang ya, fans pada turun. Oh iya, saya nggak Iya. nyambung ya. Anaknya dimintain, bajunya Iya, dimintain. iya. Lanjut, Jadi lanjut. saya zaman dulu itu dari mulai tabloid bola, terus soccer, dari high soccer terus pindah ke soccer gitu kan, terus Ya. sampai tahan nggak usah jajan banyak-banyak gitu kan biar beli album Bisa Panini, beli. pokoknya Oke. majalah Liga Italia Serie A itu kan, terus kamar saya itu dan sampai atap dinding semuanya tuh Nesta semua gitu. Wow, Nesta semua. Berarti beli majalahnya dirobek terus ditempel ya? Iya. Zaman dulu ada teknologi namanya poster, Bang. Oh iya. Poster Bang, buset Saya- Bang. Abang saya- kelas iya, nonton iya. berapa sih? Saya kan anak muda. Oh, iya. Saya tinggal ngepin aja zaman sekarang. Tinggal pilih gambar Jadi- bagus, tempel. Oke, lanjut Mbak. Jadi maksudnya kalau misalnya ditanya sebiru apa kamu gitu kan, ya kalau zaman dulu ya kayak gitu. Cuman sejak Scudetto kan Lazio itu sebenarnya cuman baru 2 kali ya. Pokoknya Ya, kita 2 sadar kali. sih Lazio itu tim mediocre gitu kan, tim semenjana gitu. Nggak sebesar AC Milan atau Inter atau Juve gitu kan. Cuman Iya. nggak tahu kenapa memang ya saya sih berprinsipnya gini, ganti pacar boleh, tapi kalau ganti klub bola tuh itu tuh hal yang haram gitu. Keren. Ganti pacar. Nanti boleh, baca. Bro. Mas yang di rumah hati-hati ya. Hati-hati ya. Bukan maksudnya Klub jangan. agak aneh, Iya, betul. agak Iya. aneh gitu Saya mau rasanya tanya, kalau- boleh nggak? Ya, boleh. Suami pencinta klub apa? Inter. Kok bisa ya? El Toro. Kok bisa Jadi ya? Game Lazio dalam arti sebenarnya gitu. Oke, ya. Pinter nyarinya ya. Gue udah pinter. Gue udah bisa bayangin, Bro. Iya. Kalau lagi tanding, Iya. kita berdua nonton gimana gitu. Iya. Iya. Tapi aman kan piring di rumah nggak sampai lempar-lemparan kan? Aman. Aman, Kita kan ya, cuman ya. ultra supporter layar kaca aja, nggak usah yang Iya. lebay banget. Tapi kalau dalam keluarga tetap lah ya. Iya. Nggak sampai anarkis. Anak saya nggak ada yang laziale, for your information ya. Oh, oke. Anak saya juga- 3. Iya. Anak saya 3, cowok semua. Itu nggak ada yang laziale. Oh, Jadi kalau sekarang mungkin biasanya Kaderisasinya jadi gagal gitu. kaderisasinya gagal. Saya tahu pasti anaknya Mbak Lala ini sudah hijrah ke La Liga kan? Bener. Yang Bener. satu fanboy-nya Cristiano Ronaldo gitu kan. Jadi Oke, kemarin dia iya. Real Madrid, sekarang dia Juventini. Juventus. Terus yang satu lagi bahkan dia fansnya Roma. 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 Mampus bener. Anaknya Iya. sama Roma. Nyari ribut anaknya. Satu lagi Liverpool dia. Oh, Vitesse dia. saya tandain anaknya nanti. Saya kaderisasi nanti. Itu Oke. jadi ya. Tapi sejak 2000 berapa ya yang Lazio pindah tuh, yang Nesta pindah itu 2006 ya kalau nggak salah. Ya, Pokoknya sejak Nesta Gate, maksudnya sejak Nesta pindah itu aku bener-bener total nggak pernah nonton bola lagi, nggak mau Serie A lagi. Itu Nontonnya itu MU karena aja. Karena kecewanya Kecewa, merajuk, Hmm. terus Patah hati berhenti. pertama itu Bang. Oh, ya. Hati pertama gitu kan. Jadi setelah Jadi- patah hati karena pacar, ini patah hati karena Iniesta, Karena Nesta Nesta, ya. ya. Iya. Jadi nggak pernah lagi nonton sampai update, tapi update Lazio masih terus Masih jalan. ya? Enggak, saya Nggak beneran pernah nggak nonton nggak mau nonton sama sekali, terus sampai nonton lagi tuh baru 3 tahun belakang ini. Oh gitu. 3 Iya. tahun belakangan. Sudah bisa move on ya Sudah bisa ceritanya. move on. Udah, Sakit hati tapi lagi. tetap jadi hatersnya 9 nomor 1 saya. Iya, benar-benar. Nah, ini mudah-mudahan Diundang teman-teman kita Diundang ya, bener sih. ini besok kita undang fans AC Milan wanitanya biar Ya. bisa debat-debat enak gitu ya. Asal jangan lempar-lemparan kan virtual.
Ya, jadi itu ceritanya Tribuners buat Tribuners yang sudah mantengin ini lebih dari sudah hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Ya. Cerita dari Mbak Lala awal mula menyukai Lazio, sepak bola, terus kenapa suka Lazio, sosok pemain idolanya pertama itu siapa, sampai patah hati. Sampai patah hati berpuluh-puluh tahun. 2006. KTP saya ada Nestanya loh. Oh, nama anaknya ada Nestanya? Ada Nesta. Nggak ada, tapi tanda tangannya abadi di saya, Nesta. Oh, Nomor 13. Oh, luar biasa. Ini bukan karbitan, Mas Vincent. Ini mudah-mudahan Alessandro Nesta lihat acara kita. Ini saya yakin dari 1.500 sekarang yang nonton, Andre Iniesta pasti nonton. Cuman dia nggak ngerti ngomong apa kita ya. Ngomong apa? Ada Nesta-Nestanya kata dia gitu. Oke, apa lagi nih Pak Eko? Nah, saya mau baca-baca ini komentar dari para penonton yang sudah menghibahkan kuotanya menonton kita secara live streaming Mojok Bola sesi ini. Ini ada dari Dedi Rahmawan, netizen Jambi haus bola. Ya, kita akan penuhi dahaga akan kehausan berita-berita sepak bola ya Mas Vincent ya. Iya, benar. Akan kita berikan selalu di akhir pekan, di setiap pekannya. Di setiap pekannya. Kemudian juga ada Wawan Dudut Kurniawan apa yang mau di-up? Emang kita jualan. Kemudian juga Nani Rahma ini, Bang, sapa dong pendukung Liverpool. Oke. Liverpool terus. Ini Lipudlian lagi nonton. Oke, halo penggemar Liverpool. Lipudlian lagi nonton yang wanita, yang pria. Semua pendukung Liverpool di Indonesia, saya dan juga di dunia, gitu dan juga di dunia. Jangan tetaplah you never walk alone. Sudah cukup. Pelit banget pas giliran gue ngomong Liverpool langsung dipotong. Yang pasti fans Lazio lah. Iya, Nah, benar. di sini Liverpool special sudah guest. kita sapa, kita langsung beralih ke fans Lazio Karena karena memang acara kita khusus spesialnya hari Lazio. ini. Khusus Lala lah. Jadi karena- kita pengen mungkin fans Lazio yang sudah lama ngendep nih, Mas Ya, Eko. benar Ayo sekali. bangkit lagi dong, bangkit lagi. ini era-era kebangkitan Lazio ya di tahun 2 tahun. Sebenarnya ya, belakangan. jadi di bawah, kalau komen saya sih di bawah, nanti Jeng Lala bisa nambahin kalau ada pendapat lainnya. Kalau menurut saya di bawah Simone Inzaghi mungkin ada sedikit stabilitas. Iya. Di bawah Simone Inzaghi itu ada stabilitas dan cukup baik lah. Cuman ada satu permasalahan nanti permasalahannya cuma Benar. satu, di presidennya. Presiden. Kalau gue sih Benar. Saya mau Waduh. kudeta sebenarnya sama Waduh, keren. itu harus ganti presiden. Itu harus diganti. Oke, Karena masalahnya dia apa? masalahnya sama kayak Berlusconi. Jadi dia ada bermain politik dan ada bermain di sport. Dia Jadi tidak adukan dia, ya. jadi nggak fokusnya fokus. fokus nih. Dia mau mengarahkan Ultras itu ke agenda politiknya atau tidak gitu. Iya. Nah, jadi itu kalau aku lihat Lut itu udah 2 kali kasus Pak Eko. Jadi kasus poli dia kena. Iya. Kemudian dia di Soal poli yang terbaru. Oh ya, jadi dia ada kena kasus 2 kali lah pokoknya. Iya. Kena kasus 2 kali dan kena skorsing. Nah ini udah nggak bener nih, aku bilang waduh ini udah nggak bener nih dengan klub sehistorisnya. Cuman mungkin di bagian secara timnya sendiri, permainan Udah bagus sih. malah menunjukkan. Ya udah bagus. Squadnya juga cukup bagus. Benar. Gitu. Nah kalau Mbak Lala gimana? Kalau perkembangan Lazio? Iya, dari eranya dulu terus naik turun sampai sekarang. kan bisa dibilang hampir 10 tahun ya, 2006 ke 3 tahun belakang berarti 2007, 11 tahun lah ya. Aku nggak nonton. Iya, nggak update Iya. Lazio kan. Iya. Mungkin perbandingan antara yang dulu saat masih mengikuti dan saat sekarang yang sudah diikuti, seperti apa nih perbandingannya? Kalau menurut saya zaman dulu kan memang dari mulai kalau kiper kayaknya dari dulu Lazio itu nggak pernah yang bagus-bagus banget kipernya gitu kan. Palingan Peruzzi zaman dulu. Cuman aku nggak pernah yang ngefans banget sama kipernya Lazio gitu. Cuman kalau soal back gelandang gitu udah lagi kayak skuad emasnya dulu gitu kan, ada Veron, Penyerang ada jangan lupa, Asia, penyerangnya gitu juga. kan. Iya. Strikernya juga bagus, sempat ada Crespo juga gitu kan. Nah Ya. kalau yang sekarang ini tuh nggak ada backnya gitu, mana kipernya tuh Bu. ngelawak mulu gitu. Berarti menyoroti back. Back dan Iya. juga kiper. Back dan kiper. Iya. Kalau gelandang lumayan lah selama SMS masih ada, Luis Alberto juga ada loh. Ya, benar. Selama mereka lagi peak performance bagus sebenarnya gitu kan. Cuman masalahnya adalah sama kayak di waktu lawan Bayern kemarin kan sama Munchen itu, Ya. yang main cuma dari kiper langsung ke gelandang gitu loh, nggak pakai back. Iya. Makanya jadi pesta gol mereka kan.
Monoton ya berarti ya. Dan kayaknya aku lihat sih udah gugup di awal sih memang. Karena memang pada saat mentalnya udah jatuh duluan. Iya, kita kemarin bahas. Aku bahkan menghindari ya, waktu drawing keluar nama Lazio ketemu Munchen, aduh WO aja deh gitu daripada lapangan sana. Ya udah ngedown dulu sih. Iya. Karena gitu. si sang striker Immobile ya. Ciro Immobile. Dia tahu benar kekuatan Munchen kan. Benar, dia karena pernah main di Liga Jerman Di juga Dortmund, kan. ya, pernah di Dortmund, ya. Nah, dia juga sewaktu sebelum drawing babak 16 besar kan dia sudah mengungkapkan kalau jangan sampai bertemu dengan 3 klub yang digadang-gadang bakal menjadi sangat berbahaya di babak 16 besar. Satu drawing antaranya PSG, Munchen dan juga Liverpool kan. Tapi penyakitnya malah ketemu sama si petahana. Jawara bertahan kemarin kan. Benar. Lagi gacor-gacornya gitu. Jadi sebenarnya pas ketemu kemarin itu udah yang bener-bener pasrah gitu, bismillah aja lah. Malah aku memang karena supporter lansia ya, jadi nggak pernah nonton dari babak 1. Lansia? Belum lansia lagi. Belum itu. Lansia tuh Mas Vincent. Iya. Tapi eye cream mahal gitu kan. Jadi kalau nonton aku selalu, aku lebih jamaah live score sih. Cuman kalau misalnya Liga Champions atau Serie A yang big match gitu, biasanya cuman babak kedua aja nonton. Demi kesehatan jiwa. Iya. Dari gue bisa bayangin bro. Jadi kayak kalau dia lagi ini marah gitu. Pas kalau misalnya mainnya subuh kan, pagi-pagi tuh langsung nyari HP kan. Mana highlightnya gitu. Mana kalau menang dia nyari highlight, kalau kalah dia mau Ya tetap dia nyari karena dia nggak nonton, mau tahu kalah apa enggak pasti dia nyari HP. Iya, dia nggak nonton. Oh iya. Benar. Biasa diulang-ulang tuh kan, set. Tadi kan Jelala nih, Bro Eko, jadi dia udah nyinggung masalah sekarang kan tadi pertama presiden. Benar, itu yang jadi momok ya. Jadi momoknya, terus squadnya, jadi squadnya masalahnya di back sama kiper. Benar. Kedalaman squadnya tuh nggak ada gitu, jadi pelapisnya juga jelek gitu kan. Jadi memang susah sih. Ya, jadi setuju sih kalau masih ada Sergio Milinkovic-Savic ya, SNS, terus ada Luis Alberto. Nah, Luis Alberto ini gue suka banget memang Luis Alberto. Dia memang tipe nomor 10 bener. Pinjem Mas. Jangan pinjem. Tahu kan klubnya suka minjem? Iya. Pinjem Mas. Buset. Iya. Jadi memang ya itulah. Jadi 3 sih sosoknya, ada Immobile, Milinkovic-Savic sama Luis Alberto. Kuncinya tuh memang di 3 pemain itu sih. 3 pemain itu ya. Ya, jadi yang lain memang backupnya tuh kurang. Tapi kan bisa dibilang Mbak Lala juga kayak Immobile sendiri kan bisa dibilang bukan pemain muda lagi kan. Otomatis mungkin dalam berapa tahun dia harus sudah persiapan. Mungkin memang perkiraan dalam 1 atau 2 tahun ke depan dia sudah nggak produktif lagi. Dan itu berarti jadi PR buat Lazio ya untuk mencari penggantinya yang gacor juga pastinya kan. Harapan mungkin kalau saya sebagai kan kalau gue nih, gue fans ini, terus si penyerangnya kayak sekarang Firmino lagi buruk-buruknya dibilang harus mencari nomor 9. Siapa pemain yang pengen dicari kan kita punya impian kan pasti semuanya. Sesuai dengan kemampuan klub, keuangan dan segala macam. Nah, bagi Mbak Lala sendiri, khususnya fans Lazio, ini kan kita sudah tahu kalau si Immobile sendiri pastilah bakal ada masa yang tidak produktif karena sudah memasuki usia senjanya. Nah, harapan Mbak Lala bila nanti itu diganti, misalkan beli, pinjem, siapa yang pingin ini loh orangnya gitu loh. Ada nggak ada gambaran? Sekarang lagi Lukaku mana tahu? No. Saya juga no. Suaminya juga pasti no. Lu ya. Enak aja lu. Nggak, kalau misalnya mau yang muda banget pengennya yang di PSG gitu, Mbappe boleh. Tapi enggak lah, sesuai ini aja, Laziale itu secara rasional aja tuh Lotito itu pelit banget ya Tuhan, jadi nggak mungkin gitu loh. Dia tuh kalau perlu ngambil pemain yang paling murah gitu kan, ntar dijualnya yang mahal gitu. Tapi enggak lah, saya nggak berani berharap. Tapi cuman berharapnya backnya aja dibenerin gitu. Beneran back banget, berarti jangan jadi lumbunggul. Bener, berarti masih percaya dengan kehilangan Immobile pun masih percaya dengan depannya. Baik back pun lapisnya ya. Ya, karena memang kalau striker memang belum, masih ada Korea ya. Masih ada Korea. Masih Korea juga bagus, Joaquin Korea juga bagus. Tapi memang saya balik lagi nih, flashback 1999-2000 nih Pak Eko. Tahun 99 sampai 2000 itu Lazio tuh nggak masuk hitungan loh.
pas awal musim itu Lazio. bergulir itu waktu Sven-Goran Eriksson lagi. Nama siapa sih si Sven-Goran Eriksson di Liga Italia kan orang pasti kita pelatih asing gitu kan. Benar. Tanpa nama besar masuk. Itu Lazio memang nggak masuk hitungan. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sih skuadnya juga pada saat itu juga yang belum lah. Jadi pada saat itu kan orang fokus pertama itu pada Inter, ada Ronaldonya. Pokoknya skuadnya yang besar itu di Inter. Terus juga ada di Milan masih. Di Juve juga masih ada Zidane juga segala macam. Masih. Jadi fokus mereka tuh di situ. Dan Lazio ini menyodok dengan kejutan yang sangat sakit lah kalau dibilang gitu kan. Jadi saya ingat pertandingan pada waktu itu ada yang versus Inter, mana di kandang harusnya Inter melawan Serie A aja udah menang gitu. Tapi dia dikalahin sama Lazio gitu kan. Dengan skor besar ya biasanya. Kalau nggak salah 4-2 kalau nggak salah. 4-2 ya. 4-2 di Roma. Itu yang tadi dibilang Mas Vincent menyakitkan itu. Harusnya dia bisa Scudetto pada saat itu di bawah Inter kan. Cuman memang nggak bisa. Cuman aku ngingetin bahwa tahun 99 sampai 2000 tuh Lazio nggak masuk hitungan. Tapi semangat itu sih harusnya ada di tim. Harusnya semangat 99 sampai 2000 itu dengan pemain yang tidak masuk hitungan tapi dia bisa gitu kan. Cuman memang pada saat itu yang ada Salas, ada Nedved, siapa lagi ya bro? Alan Boxing. Teror jangan lupa. Iya ada Nesta, terus ada Diego Simeone masih main, Simone Inzaghi juga masih striker di situ ya. Cuman Salas itu yang mengerikan, gue inget banget si Gondrong itu buset. Ancaman ya buat Salas klub lain. Jersey Lazio pertama yang aku punya Salas loh. Salas ya? Oke. Masih disimpan berarti ya? Enggak. Udah rusak bro. Iya. Benar. Jadi bisa dibilang ini ada momen-momen menarik. Harus ada sih? momennya. Iya, momen-momen menarik. Mungkin gue tertarik dengan cerita Mbak Lala yang juga suaminya merupakan fans Inter. Ada momen-momen bisa dibagikan nggak ke penonton semua nih dari 9.600 sekarang, coba berapa? Bayangin 1.600. 1.600 orang yang nonton kita. Wow. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi ya buat fans wanita klub-klub lainnya yang juga mungkin suaminya pecinta bola juga supaya mungkin bisa lebih harmonis bisa jadi lebih harmonis lebih saat harmonis sama-sama rumah, mencintai gitu kan. Lebih banyak waktu di rumah gitu kan. Tapi aku mau nanya kira-kira ada nggak sih momen unik berantem kecil atau mungkin pas Lazio versus Inter terjadi atau mungkin versus lainnya diejek bener gitu. Terus mungkin kan biasa kan kalau kita sesama fans kan ya kalah masuk gua ya suaminya pernah nggak gitu ya kalah masuk gua ya gitu enggak sih palingan ya diceng-cengin doang gitu sih alah habis kalah pun gitu-gitu aja nggak yang tensi tinggi tuh enggak udah mungkin ya karena sama-sama udah tua kali ya, udah 30 lebih gitu kan. Jadi lebih santuy gitu loh, nggak yang apa gimana. Paling kalau kayak kemarin Inter ketemu Lazio kan nggak usah dibahas ya kayaknya. Inter ketemu Lazio jadi gitu nontonnya pakai skat gitu bro, kayak di warnet tuh kan. Ini nontonnya pakai skat. Gol langsung lewatin batas. Gol. Ngecengin banget gitu kan. Ya, tapi itu seru ya. Tapi keseruan. Itu yang lebih vokal, yang cerewet, yang bawel itu malah anak-anak sih biasanya. Apa sih Bunda Lazio tuh noob gitu katanya. Iya. Anak-anak banget tuh kalau sudah ngomong noob gitu ya. Lazio tuh noob gitu. Benar sekali. Jadi kan bilangnya Jupe dong, GG ngapain Lazio apaan noob gitu-gitulah paling. Terus dibalas nggak? Lu tahu apa sih lu? Nggak, dibalas sama Mbak Lala santai aja. Lu masih mau makan apa enggak? Biasanya gitu. Oh nanti password wifi diganti. Dia nggak ada mabar gitu. Santai, tetap memegang kendali walaupun nggak GG klubnya gitu kan. Iya. Masih mau makan nggak? Oke, itu induk ayam soalnya. Nah itu dia cerita-cerita menarik dari Mbak Lala yang pastinya kita masih banyak yang bakal kita ceritakan. Mungkin pengalaman Mbak Lala juga mungkin pernah mencari jersey atau apa yang tadi kan katanya Salas gitu kan. Tadi Salas, pernah berburu jersey. Zaman dulu enggak. Pernah perniknya. Tapi itu nanti bakal kita kupas kan pastinya. Jadi ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. 15 menit lagi. Jadi untuk pecinta bola khususnya Mojok Tribun Jambi, Mojok Bola Tribun Jambi, kalian masih dikasih kesempatan nih
sampaiinlah apa yang ingin kalian sampaikan terkait sepak bola pastinya, jangan masalah hidup Anda di sini. Di sini buat seneng-seneng. Benar, dari sepak bola terserah apapun yang kalian ingin sampaikan, mungkin besok tayangin dong ini apa fans wanitanya, klub mana ya. Tapi kita bakal usahakan nanti kita cari ya. Saat ini yang lagi GG banget ini ya. Kalau saya bilang GG banget ini, Mbak Lala ini. Fans dari Lazio Indonesia Region Jambi ya. Nanti juga kita bakal bahas-bahas soal Lazio Indonesia Region Jambi. Iya, kita akan bahas. Mungkin ada juga di luar sana yang merupakan fans Lazio tapi dia bingung aku mau kemana nih gitu aku kan. harus mau nonton di mana. Teman-temanku siapa aja ya senang gitu. Aku anak siapa, aku tinggal di mana. Aku dibully sendirian gitu. Fans Inter sama Juve selalu mengganggu gua ya kan. Nanti cari teman. Enggak loh, kita kemarin sempet nonton nobar sama anak JCI juga baik kok. Baik ya. Pokoknya nggak ada yang seperti yang kayak di sosial media lah ya, sampai gimana ya. Biasa lah, kalau di sosmed itu kan biasanya orang kan lebih galak ya, tapi kalau udah ketemu langsung disenyumin aja lumer kok. Iya. Waduh, apalagi disenyumin Mbak Lala. Sama Jeng Lala. Iya, langsung lupa anak di rumah gitu kan. Iya. Rupanya Mbak Lala sudah punya suami ya. Oke. Broken heart kita jadinya. Oke, kita bacain lagi. Ini tadi ada komentar di YouTube, Facebook. Tadi sudah kita sampaikan ya dari Mbak Nani Rahma ini. Ini Bang sapa dong pendukung Liverpool nih, Liverpoolian lagi nonton. Kemudian dari Herli Yadi Simeone ya. Oke, Simeolu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian dari Min. Oke, ini makin keren Inter Milan. Buset, kagak ada hubungannya ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Iya. Gue baru tahu dah kalau si Min. Kenal ya? Oh, kenal ternyata. Oke, jadi itu kita sampaikan buat fans-fans lainnya yang ingin komen-komen kita persilakan, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik, jangan sara, jangan juga memicu provokasi lah. Pokoknya apa yang berbau sepak bola akan kita bacakan di kolom komentar yang sudah tersedia. Oke. Nah, tadi kita bahas-bahas sejenak soal komentar. Kita lanjut lagi Mas Vincent. Ini mungkin tadi yang sudah kita bocorin, tapi kan kita belum dapat cerita dari Mbak Lala, Jeng Lala ini. Ya. Seperti apa sih keseruan sebagai pecinta atau fans dari Lazio itu? Mungkin katanya dari SMP kan sudah ada kan? SMP sudah jadi fans Lazio. Mungkin ada tuh keseruan sama teman-teman yang juga fans klub Lazio juga, dari jersey atau yang cerita-cerita unik gitu. Uniknya apa nih? Nggak ada. Soalnya saya satu-satunya Laziale dulu. Waduh, memang Temen teguh saya, ya. Satunya Laziale. Ini Ya, salah temen. satu fans wanita yang tidak mengikuti arus berarti saya kira. Ya. Orang-orang yang lagi fans yang Roma lagi naik daun, pindah ke Roma. Ya. Inter lagi Milan ya. Ini memang bukan seorang fans karbitan atau fans kardus ini. Ya, ini kesetiaannya, wah ini suaminya pasti seneng banget nih. Sama klub sepak bola aja setia, apalagi sama suami. Iya. baik. Benar. Di sampingnya suami senyum-senyum. Iya soalnya. Temenku rata-rata Juventini sama Interisti. Real Madrid. Nah, alhamdulillahnya dari zaman dulu aku kayaknya belum ada teman yang Milanisti. Oh. Iya, mungkin Iya, Mbak aku beneran cari masalah terus itu ya. Ya benar. Biasanya kayak kemarin kan aku kan kebetulan aktifnya di Twitter gitu kan. Kalau Ya, Facebook memang orang tua banget ya. Jadi aku punyanya Twitter. Jadi kalau misalnya AC Milan kalah gitu kan, aku pasti ngerustingnya tuh yang bener-bener sepenuh hati gitu. Yeah. Walaupun ntar dicengin balik gitu, lihat klasemen dong kata gitu. Jadi palingan aku bilang, ala kalian juga baru sekarang kan bangkit, kemarin-kemarin kemana gitu. Oke. Nah ini menarik nih kalau misalnya saya juga gitu kan, kalau misalnya lagi cerita teman juga banyak, misalkan lagi klubnya lagi main nih, kayak klubnya Mbak Lala ini lagi main kemudian kalah gitu kan, otomatis kan mungkin teman-temannya atau keluarganya yang tahu dia salah satu pencinta klub tersebut dan aktif di media sosial biasanya kan ngecengin tuh gimana gitu. Nah bener. Itu cerita-cerita kayak gitu gimana itu, misalkan ada yang paling lucu nggak misalnya
Kalau gue sih kemarin paling lucu ya itu, gue sama fans MU. Kenapa tuh? Waktu awal-awal musim Premier League kan nggak ada itu di papan 10 besar kan, ya klasemen kan, iya. Terus tiba-tiba sudah naik di atas gitu kan, ya itu karma banget buat saya sih sebenarnya. Tapi ya mungkin buat cerita dari Mbak Lala mungkin ada dicengin paling sakit banget dicenginnya pas sama siapa gitu atau komentar. Sama AC Milan. AC Milan Kemarin ya. yang pekan keberapa itu yang ketemu sama AC Milan tuh kan aku sempet bikin maksudnya kayak nazar gitu kalau misalnya Lazio bisa menang lawan AC Milan gitu kan, ntar aku bagi pulsa deh cepet gitu kan. Oke. Terus aku kasih hashtag gitu AC Milan tuh sepele gitu kan, ramenya minta ampun, terus ternyata kalah gitu. Hilang dong 100.000. Iya, jadi itu yang bener-bener fansnya AC Milan itu Milanis itu sampai 2 hari 3 hari itu masih mention terus gitu kan. Terus Notifnya muncul terus berarti ya? Notifnya sampai ya Allah gitu kan, mana ya aku sih sadar gitu kan resiko gitu kan, karena kita udah, aku pikir itu cyber gitu kan, jadi ya udahlah gitu. Cuman pas udah ada salah satu akun tuh sampai bilang kamu itu fasis kayak gitu kan. Nah, ya memang benar, Lazio itu kan memang klubnya alirannya tuh agak ngiri banget kayak gitu-gitu kan. Ya cuman memangnya kalau misalnya Lazio-nya begitu terus fansnya apalagi yang cuman fans layar kaca gitu kan harus berpaham yang sama kan, enggak gitu kan. Itu yang aku sakit hatinya di situ, jadinya aku ladenin terus gitu. Diladenin berarti? Iya, jadi sampai yang apa sih kamu tuh ngetis cyber apa enggak gitu kan. Kalau cuman ngecengin kalah masuk gol gitu ya udah kita terima namanya kalah gitu kan. Aku pernah sampai dandan jadi semangka gitu kan biar merah sama hitam gitu waktu kalah juga sama AC Milan. Pokoknya apes mulu kalau sama AC Milan. Beneran itu? Bener. Itu dan itu ini apa taruhan gitu ya? Iya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa kalau taruhan kayak gitu kan seru-seruan ya. Ya, buat lucu-lucuan aja gitu kan. Tapi yang aku paling nggak bisa terima ya kalau sudah ngomong-ngomong pasti segala macam gitu. Kamu umroh ke Roma aja belum gitu kan, berisik kali gitu. Iya. Ini memang kalau cerita fasis ini cerita masa lalu. Iya. Di waktu paling menonjol sih waktu posternya Paolo Di Canio itu paling. Iya, benar. Pada saat itu kan dia ala Nazi Pak Eko. Jadi dia waktu dia selebrasi gol dia seperti ini. Iya. Memang itulah mungkin ya keunikan fansnya di Italia itu juga seperti itu. Seperti itu masih sementara banyak. Kita kan di Indonesia gitu kan. Iya, benar. Katakan kan nggak mungkin gitu loh. Ya berasa yang balas komen kayak pernah ke Italia aja gitu ya. Benar, kayak punya KTP Turin aja gitu. Fans Lazio juga mengikuti aliran fasis juga enggak. Iya, benar. Ada beberapa ultras juga. Dan pastinya itu bukan fans Indonesia pastinya ya, pastinya yang masih berada di dekat dengan klub tersebut gitu kan. Cuman supporter layar kaca aja kok jahat banget gitu loh. Iya, tapi memang benar lebih jahat supporter layar kaca daripada layar sebenarnya. Maksudnya ketemu beneran gitu. Ya biasanya seperti itu. Nah itu keseruannya tadi tuh Mas Vincent. Bahkan saya sampai nggak nyangka Mbak Lala juga sampai berdandan ala semangka hitam merah gitu ya. Iya, itu gimana? Abis berdandan seperti itu difoto terus di-share gitu? Iya. Iya. Sakit banget itu. Gitu ya. Enggak lah, lucu-lucuan aja. Terus kayak kalau yang terbaru tadi kemarin pagi kalau nggak salah, yang ini lihat nggak sih yang waktu Milan sama Atalanta itu kan Ibra sama Casey itu kan nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba jatuh kayak ngarepin penalti gitu kan, jadi aku bikin roasting dong. Pokoknya AC Milan apapun yang terjadi dengan AC Milan tuh pasti aku iniin gitu. Banget ya. Bukan Roma yang diain tapi malah Milan. Di antara teman-teman kadang juga aneh gitu kan, katanya kalau Laziali harusnya bencinya sama Roma gitu kan. Iya. Enggak, karena sakit hatinya ya gara-gara Nesta itu sih. Nesta itu ya. Hanya satu-satunya mungkin fans Lazio yang hate banget dengan Milan. Kan karena harusnya
gara-gara Nesta, sakit hati seorang Nesta membawa kesedihan buat Mbak Lala hingga membenci AC Milan gitu. Iya. Keren banget. Gak tahu kenapa gitu. Jadi sebel, sebel gitu. Bisa dibilang ya kalau fans bola ya Mbak Lala banget gitu. Jangan cuman ya kalau kalian suka, tapi ya ada juga yang fans bola, dia fans Real Madrid, pencinta Ronaldo pindah ke Juventus, jadi dia ngefans Juventus nih ya. Kan banyak gitu. Anak saya gitu. Ya. Teman kantor kita juga banyak, Mbak, ya. Ya saya nyindir aja gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi itu bukan pencinta klubnya tapi pencinta orangnya, pemainnya. Tapi ya nggak sampai pindah klubnya juga gitu. Kayak Mbak Lala pencinta pemainnya tapi masih suka dengan Nesta? Masih dong, abadi. Oh masih, walaupun tetap respect lah. Oke. Torehan sejarahnya itu loh. Benar. Iya, saya pernah zaman SMP masih alay-alaynya gitu kan SMP kelas 1 tuh sampai ngirim surat ke Formelo ya, kalau apa sih kandangnya lagi tuh Formelo kalau nggak salah, tempat training centernya gitu, dengan bahasa Inggris yang seminim-minimnya gitu ya, anak SMP gitu kan, tapi tidak diwaro sama Nesta. Oh, pasti mengikuti Instagram Nesta juga ya? Sering mengikuti pastinya ya dengan update-update terbaru dari idolanya. Dia jadi pelatih Frosinone juga masih gitu. Cuman kalau misalnya kadang ada temen kalau yang udah temen lama gitu kan pasti ntar ini aja si Nesta pelatih lagi. Oh jangan, aku nggak bisa terima ntar kalau Nestanya dimaki-maki sama nggak mau. Jangan. Iya, banget. Tapi gue suka nih gaya-gaya kayak Mbak Lala nih. Iya, ultras banget, wanita banget nih. Saya salut, saya angkat dua tangan saya lah kalau untuk ini kaki ya. Saya pun sangat salut banget dengan Mbak Lala ini. Berarti banyak cerita yang sudah diceritain ya, dilalui sama Mbak Lala. Bahkan gimana coba sampai 10 tahun tadi ya, 10 tahun nggak ngikutin dengan setia dalam hati itu istilahnya kita benci tapi rindu gitu. Benci tapi rindu ya. Nyanyi dulu Mas Hussein. Iya. Ya. Jadi ini untuk penonton semua ya pastinya ya tadi sudah juga Mbak Lala sampein. Mungkin boleh aja ya Mbak Lala ya kalau kita ngundang fans club dari Milan atau dari AS Roma, kalau misalnya bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Lala bareng-bareng. Nggak masalah juga kan gitu kan. Ya mengingat-ingat. Bukan mau diajak berantem juga kan. Iya, benar doang gitu. Debat ala-ala sepak bola gimana lah gitu kan. Iya. Dia udah buka undangan dari awal. Sudah, tadi Milan sama AS Roma. Biskuit Roma. Ya aduh. Biskuit Roma coba. Itu di ruang redaksi itu ada satu penggemar AS Roma. Oh, ada ya? Mudah-mudahan dia dengar. Iya. Kalau misalnya merasa tersakiti bisa langsung masuk studio. Iya. Mbak Lala katanya. Nanti kita ngobrol bareng, mana tadi ngomong gitu kan. Mungkin Mbak Lala terakhir begini nih Pak Eko. Kita cerita mengenai Lazio Indonesia regional jam. Iya, benar tadi yang kita ingin bahas. Bisa ceritain gimana punya sejujurnya saya itu Lazio independen dari zaman dahulu kala, maksudnya memang zaman dulu kan belum ada komunitasnya, dan aku itu baru tahu ada komunitas Big Family Lazio of Indonesia itu baru setahun belakang, dan aku jadi membernya regional Jambi itu juga baru gitu. Cuman mungkin karena satu-satunya perempuan jadinya mereka suka nyuruh-nyuruh aku kalau misalnya kayak kemarin kan sempat diajakin sama yang di RRI gitu kan, itu belajar katanya gitu kan jadi mungkin karena aku yang perempuan sendiri gitu, jadi diinin gitu. Aku baru setahun gabung sama Lazio Indonesia. Baru setahun. Ada ini enggak apa namanya base campnya biasanya di mana? Ya, kami ada komunitasnya. Atau mungkin sosial medianya kira-kira. Oh, ada, bentar. Boleh, ini yang aku bahkan udah punya ID card nih. Oh, member ya ceritanya? Iya, udah member. Keren. Jadi ada ya. Sombong. Dia inter, nyombong juga ya. Big Family Lazio Indonesia itu ini kan nggak guna sebenarnya gitu, karena kalau ini mau dipakai di mana, nggak ada tol di Jambi. Buat nonton bisa nggak mau masuk bioskop gitu kan? Maaf Mbak, dari mana katanya? Ya terus lagi pandemi juga gitu kan, jadi dan aku itu orangnya tidak begitu suka nobar gitu kan, karena
mungkin kebawa dari zaman dahulu gitu. Enggak juga sih. Aku masih nobar soal kalau Arema masih aku Aremania. Aremania. Ya. Jadi masih sering nobar juga, cuman kalau misalnya Aremania iki. Kalau misalnya lebih bisa nonton di rumah lebih sendiri gitu. Karena aku tipenya kalau nonton bola tuh harus kusuk gitu loh. Kalau rame-rame terus biasa cowok-cowok kan ngerokok berisik gitu. Ya. Nggak bisa ya kayak gitu ya. Ya kan zaman aku SMP SMA itu kan nonton bola kan kalau tengah malam tuh suka dimarahin sama bapak gitu kan. Jadi TV-nya tuh di bener-bener nggak usah pakai suara tapi nonton gitu. Jadi jangan sampai ketahuan gitu. Enggak, beneran nonton gitu, nonton tapi nggak pakai suara gitu. Jadi mungkin terbiasa dengan nonton dengan silent gitu ya. Di silent gitu. Jadi nggak gitu suka nobar gitu. Aku baru sekali nobar sama anak-anak Lazio sama Juve kemarin. Waktu kebetulan sekalian ulang tahunnya Lazio Indonesia Region Jambi. Ya. Udah 10 tahun ternyata. Baru 10 tahun ya. Satu dekade ya. Lazio Indonesia Region Jambi ya. Jambi yang udah 10 tahun. 10 tahun. Besok kalau misalnya yang ke-11 main-main ke sini mungkin ya. Oh, boleh. Mungkin Lazio juga nanti ulang tahun atau fans manapun kalau ada ulang tahun. Kita ulang tahun boleh-boleh. Boleh aja ya. Mention aja nanti kita coba. Tapi bawa makanannya sendiri ya. Oh tenang, nanti bawa. Oke, saya siap menampung. Nah tadi kalau untuk sosial medianya mungkin bisa disampaikan ya. Mungkin ada Lazio Jambi. Gimana? Lirjam Ginjai. Ya nggak? Di Instagramnya ada. Instagramnya, iya. Jambi. Lir Jambi. Lirjam. Lirjam. Lir itu Lazio Indonesia Regional Jambi. Oke. Lirjam. Oke. Jadi itu buat fans Lazio yang mungkin gabung-gabung mungkin ada yang terpendam ya. Mau keluar dari kandangnya. Kok nggak ada teman, akhirnya ada teman gitu kan. Gabung situ, perkenalan boleh nggak di Lazial itu orang-orang terpilih. Jadi memang iya. Yang kuat disakiti, yang kuat di PHP sama Lotito gitu. Iya. Benar. Jadi permasalahannya presiden. Iya, benar. Iya. Itu cita-citaku, Bang. Mengakuisi Lazio. Dikudeta ya? Dikudeta presiden. Ya. Sama Mbak Lala presiden. Oke, terakhir nih Mas Vincent karena kita sudah lewat dari 1 jam ternyata. Masih antusias banget ya. Antusias banget, masih banyak juga mungkin cerita-cerita yang menarik mau dikupas dengan Mbak Lala. Cuman karena waktu yang sudah terbatas, iya. Ini penonton kita malah makin naik-naiknya juga, 1.900. Jadi mohon maaf mungkin kalau misalkan kita tidak meneruskan karena waktu dan benar. Ya, dikit aja ini mungkin buat pencinta bola lainnya yang ingin membahas soal prediksi ya Mas. Ya. Ini akan kita bahas mungkin langsung melalui Mas Vincent. Ya, jadi di weekend ini ada 2 pertandingan besar di Liga Inggris itu yang menjadi sorotan itu Chelsea versus Manchester United. Ya. Kemudian di Liga Italia juga ini perebutan peringkat 2 sama 3 itu Roma versus Milan. Nah, kita minta prediksinya Mbak Lala nih. Oh iya. Gue mau denger. Tapi nanti dulu bentar kita Chelsea MU dulu. Chelsea MU dulu. Peringkat 4 ya Pak. Iya. 4 versus 2. Jadi MU kan peringkat 2. Jadi memang kalau dari perkembangan Chelsea ini di Champions dia udah bagus. 8 pertandingan terakhir Thomas Tuchel udah bagus lah. Sudah bagus ya. Hanya imbang ya terakhir ya. Belum pernah kalah lah. Belum pernah kalah ya. Nah, MU tantangan beratnya nih. Benar. Tantangan buat MU juga dalam rangka masih menjaga asa untuk Premier League. Ya. Premier League championnya jadi juga masih harus tetap menjaga dengan jarak dengan City ya. Ya, benar sekali. Ya, jadi kalau untuk prediksi kita langsung sebutin nih Pak Eko ya. Ya. Kalau Skor aja ya. Kalau aku Chelsea MU. Aku sih karena lihat Tuchelnya sih kemarin waktu sekilas melawan Atletico. Lumayan sih. Jadi aku jagoin Chelsea sih karena Chelsea ya. Dia sudah ngasih faith atau kepercayaan sama Kai Havertz sama Timo Werner. Jadi tahu benar karena pemainnya kan lama di Jerman ya kan. Iya. Aku jagoin Chelsea nih. Dengan skor? Dengan skor 2-0. 2-0 ya. Oke. Mungkin saya mau dengar langsung dari Mbak Lala lah gitu ya. Mbak Lala nih. Mbak Lala.
Walaupun bukan pencinta Chelsea dan juga MU, tapi secara jangan salah, saya Bani MU juga. Oh, dua kaki ternyata dia. Tiga ya, iya. Kan sempet ini. Sama Arema, oh iya benar 3 kali. Kalau saya tetap sih mudah-mudahan MU aja yang menang gitu kan. MU. Karena Nah, Chelsea dengan juga skor berapa kemarin nih MU juga kira-kira? kalah 2-1, oke. Kalau saya sih langsung aja, saya bukan karena pecinta Liverpool terus mendukung Chelsea ya. Biasanya sih mendukung Chelsea ya. Dengan skor ya 2-1 juga agak logika lah gitu kan, karena MU juga lagi gacor-gacor juga kan dengan Rashford dan juga Cavani ya yang cukup berbahaya di lini depan MU. Tua-tua keladi sama kayak Immobile juga ya, Immobile juga tua-tua keladi. Nah, ini yang terakhir nih. Ini penutup sesi kita. Jadi prediksi seru di Italia. Iya, saya penasaran dengan jawaban Mbak Lala AS ini. Roma against AC Milan. Kira-kira siapa? Satunya Biskuit Roma, satunya Easy Milan ya. Iya, benar sekali. Ya, tetap dia mencari musuh deh ya. Saya Ini- sih maunya Roma aja yang menang. Waduh, Roma yang menang ya. Memang Tapi dia Roma aja yang menang, tapi senyumnya agak berat. ajanya itu loh, ajanya juga nggak enak. Ajanya juga nggak enak, Roma aja yang Roma menang ya. Sepele gitu. Sepele Iya. gitu. Nggak bermutu pertandingan ini. Bagi dia mungkin menurut dia gitu Kalau kan. iya, kalau perlu skor kacamata aja gitu biar Oh, fansnya pada iya. tensi tinggi semua gitu. Iya. Biar bagi-bagi poin gitu ya, satu-satu gitu ya. Skor kacamata. Kalau bagi-bagi poin tapi misalnya 4-4 atau 5-5 gitu kan seru ya, banyak gol. Iya, gitu benar, kan. benar. Tapi kalau skor kacamata itu kan ya Iya, Allah, benar, mau ya. bunuh diri rasanya 90 Iya. menit cuma kosong gitu kan. Capek-capek nonton gitu ya. Iya, 90 tengah menit, malam nggak ada hasil nonton, nggak ada apa-apa gitu. gol ya Allah. Iya. Nah, weekend ini Lazio ketemu siapa? Bologna ya. Bolonya. Bologna. Bolonya. Bolongnya ya. Bologna. Bolongnya ya. Ketemu mantan pemainnya Mihalovic kan. Oh iya. 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 Ya, ini Miha nanti itu keren kalau- loh. Ya, jadi kalau lihat trennya nih Bologna lagi kacau balau juga, tapi kayaknya Lazio lah. Lazio ya. Kayaknya Lazio. Cuma Lazio harus titik-titik bangkit sebelum melawan Munchen ya, di lawan Iya, Bologna ini. Jadi benar. kalau lawan Bologna dia bisa bangkit. Jangan Berarti- terlalu sering kehilangan 3 poin sih, apalagi Bolonya kan lagi juga nggak gitu bagus tracknya gitu kan. Oke. Mudahan 3 poin, jadi kalau bisa sih Prediksi aku berapa? ngasihnya 3-1 boleh nggak? Boleh, bebas ya. 11-0 aja gol. Iya, 6-1 aja bisa. Nah maksudnya biar ini asa untuk tetap musim depan main di Liga Champion gitu loh, minimal. Amin, ya benar. Sekarang peringkat berapa sih kalau untuk Lazio? Nggak usah ditanya. Ya, jangan ditanya ya. Jangan ditanya ya. Ya benar. Oke, jadi itu sih tapi prediksi kita berdua tadi kalau misalkan untuk apa tadi AS Roma dan juga Milan, kalau saya sih mohon maaf Mbak Lala, saya mendukung Milan. Iya. Mungkin dengan skor ya tipis aja lah. Berapa tuh? 1-0. 2-1 aja ya, 2-1 aja ya. Saya masih mengingat Ibra ini kan masih agak berbahaya ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyakiti Mbak Lala. Prediksi saya. Mas Vincent mungkin penutup. Oke, untuk penutup mungkin buat Tribuners, jadi hari ini kita udah sesuai dengan tema, kita membahas asa klub Serie A. Jadi memang di Ya. Liga Champion Serie A itu menyisakan 3 ya, ada Juve, Atalanta, dan Lazio. Kemudian di Europa League tinggal 2, Milan dan Roma. Nah, untuk Europa League Milan nanti akan ketemu MU, Ya. Roma akan ketemu Shakhtar. Dan untuk leg kedua yang klub Italia belum Champion. pada main ya, jadi Atalanta masih punya peluang, Juve punya peluang, Lazio juga Lazio penuh. yang walaupun Lazio nggak ada, defisit- karena minimal menang ya, 4-0. Kalau gua sih gini, Mbak Lala. Jadi aku tuh inget ini buat sharing aja, buat teman-teman Lazio League. Aku ingat waktu Inter dikalahin Munchen Ya, di leg pertama, tapi di leg kedua bangkit ya. bangkit di kandangnya Munchen. Oke. Pada waktu itu Inter kalah 2-0. Mm-mm. Di kandang Munchen, Inter menang 3-1. Ya. Jadi kan defisit gol, 3 golnya. Jadi kandang Inter kalah 2-0, tapi di kandang Munchen menang 3-1. Ya. Nah itu sebuah keajaiban sih menurut aku udah pesimis, bener-bener nggak ada harapan itu bagi aku. Tapi ketika nonton ada harapan, Iya. 2 gol cepat itu. Itu ya. Ini jadi bisa nggak menutup Sebenarnya kemungkinan. bisa, aku Lazio masih bisa.
bisa. Nggak menutup kemungkinan, ya. Mudah-mudahan aja banyak-banyak berdoa, nurnya ke Leo atau apa kan. Sering nepis bola masuk ke dalam gitu kan. Walaupun memang berat di atas kertas. Iya, iya. Karena harus 4 gol itu tadi tuh kan, defisit 3 gol kan. 3 gol, 3-0 aja dia udah menang. Iya, sudah menang untuk menyeimbangi kan. Benar. Tapi memang cukup berat sih. Iya. Tapi tetap namanya bola tetap ada. Tetap ada. Jadi banyak-banyak berdoa ya Mbak Lala dan juga fans Lazio pasti lainnya. Oke. Itu sih terakhir dari kita. Saya membacakan terakhir ini komentar dari Sulistiono hadir. Oke, ini dari Facebook kita ya. Kemudian juga dari Don Angga Del Vega, Mas Vin, dah pantas nih kayaknya. Jadi komentator pro mantap. Oke. Temannya Mas Vincent nih masih ya. Juventini ya. Oke, kemudian dari Denny Silalahi. Oke, susah dibaca. Oke. Kalian mungkin para penonton semua, terima kasih yang sudah menyaksikan Mojok Bola pekan ini ya Mas Vincent. Kita sudah menghadirkan sosok cantik, inspiratif ini kalau saya bilang ya. Ultras apa? Ultras banget ini. Ultras sejati yaitu Jeng Lala atau Mbak Lala dari Lazio Indonesia, Region Jambi. Terima kasih juga Mbak Lala sudah hadir di Mojok Bola. Bener, kalau misalnya ada teman-teman lain yang ingin bergabung besok, kontak-kontak kita bakal bakas cerita-cerita menarik seputar Liga Italia, Lazio dan klub-klub lainnya. Dan pastinya sudah bosan-bosan ya. Benar, jangan bosan-bosan. Kita undang nih ya. Benar. Kalau ada tanggapan dari apa tadi? Inter Milan, AC Milan dan juga Biskuit Roma tadi katanya. AS Roma ya. Biskuit Roma yang ngomongnya Mbak Lala ya. Iya. Easy Milan. Oke. Oke, jadi seperti itu mungkin para penonton sekalian dan juga pencinta fans AS Roma dan juga AC Milan siap menanggapi tantangan Mbak Lala. Pekan depan kita mungkin bisa bahas-bahas. Oke. Kita muncul lagi Lala. Iya, akhir kata saya Eko Prasetyo. Saya bisa. Kami undur diri dari Mojok Bola sesi ini. Terima kasih buat Mbak Lala, terima kasih buat semuanya. Selamat malam.